Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Freddy Sudaryanto di channel YouTube-nya Freddy Sudaryanto Sport, masih seputar kasus Jalan Cakak Subang. Seperti biasa, saya ucapkan banyak terima kasih kepada rekan sahabat yang sudah subscribe, menonton, komentar, juga terus mengawal kasus ini. Semoga kebaikannya dibalas Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rezeki yang banyak, barokah berlimpah. Amin ya robbal alamin, dan senantiasa diberikan kesehatan selalu kepada keluarga semua. Amin 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 ya robbal alamin. Kita selalu support kepolisian Indonesia, khususnya Polda Jabar, semoga bisa mengungkap kasus ini, dan kedua almarhumah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Baik, sore ini atau siang ini saya akan coba membahas masalah Subang. Masalah Subang. Mohon maaf, ini kameranya agak sedikit dengdek, saya luruskan dulu ya. Kalau saya kan memang terkenal apa adanya gitu, jadi tidak usah disetting-setting, saya mah tidak usah dibuat-buat, jadi begini adanya lah. Bicaranya juga biasa apa adanya, tidak dibuat-buat ya. Settingan juga tidak ada settingan. Ada bunyi kongkorongok biarin, ada bunyi ayam biarin juga. Yang penting mah isinya lah. Aduh. Baik. Tadi sampai mana ya? Jadi lupa lagi. Kita support terus kepolisian di Indonesia, semoga bisa mengungkap kasus ini ya. Amin ya robbal alamin. Baik. Kalau dulu saya ini kan lagi mengajar bela diri ya, bela diri taekwondo, dan murid saya lumayan banyak di beberapa unit. Dan ada teman saya mengajak saya, Fred, katanya gini, ayo dong Sabung bikin yayasan, kan murid Sabung banyak, unitnya banyak katanya. Ayo dong bikin yayasan katanya. Loh, emang yayasan nanti buat apa? Kalau yayasan itu Sabung, katanya, nanti Sabung didaftarkan ke pusat ya. Nah, nanti di pusat itu kalau misalkan di ACC diterima, nanti Sabung punya punya anggaran yang diberikan oleh pihak pusat kepada yayasan yang didirikan oleh Sabung, katanya. Oh gitu ya? Iya, karena kan Sabung muridnya banyak, kemudian tinggal bikin proposal dan lain sebagainya. Terus saya tanya, bagaimana syaratnya? Ya gini, alangkah baiknya Sabung punya nggak misalkan pendamping atau penguat, punya kenalan nggak misalkan orang-orang seperti anggota DPRD atau siapa gitu yang bisa memperkuat supaya yayasan yang diajukannya nanti bisa goal atau bisa diterima. Oh harus ada gitu ya, harus ada koneksi ya, ya buat penguat katanya begitu. Oh begitu, oh ya udah. Akhirnya saya belum coba untuk membangun ya. Tetapi itu adalah informasi yang disampaikan. Jadi membuat yayasan itu ternyata dibutuhkan orang-orang atau backingan dari belakang ya. Pada saat serta-merta saya mau mengajukan yayasan tetapi tidak punya backing akan susah. Maka diperlukanlah backingan orang-orang belakang, di mana nanti ya orang-orang yang di belakang itu ikut-ikut juga. Kayak saya misalkan saya diminta untuk bikin yayasan taekwondo, di mana nanti saya ada kucuran dana, ada dana taktis yang memang barangkali bisa dipergunakan, atau mungkin ada hal-hal yang bisa disampaikan, terutama masalah penyaluran dananya, disebut dana taktis dan sebagainya ya. Nah, buat pengadaan barang, pembangunan dan lain sebagainya. Nah, itu disampaikan asal punya backing anggota DPRD atau apa dan sebagainya. Nah, di kasus Subang ini, pendirian yayasan itu pasti, kalau kita lihat pendirinya ada Pak Yosep, kemudian di situnya ada Ibu Tuti, kemudian ada Kang Yoris, dan waktu itu sempat kita muncul di media ada beberapa orang lain lagi ya ada di sana. Nah, tentunya pendirian yayasan tadi adalah di backing atau misalkan didukung oleh orang-orang selain Pak Yosep ya. Pak Yosep pasti ada dukungan dari luar, siapapun itu, supaya yayasan tersebut bisa di ACC, bisa dibentuk yayasan. Sekolah dibentuk yayasan sehingga adanya dana masuk dari pusat untuk dana pembangunan atau operasional seperti itu. Nah, di yayasan ini tentunya sekali lagi bahwa bukan hanya perorangan yang membuat, tetapi ada beberapa orang. Tentunya orang-orang inilah yang nanti akan ikut andil dalam pelaksanaan operasional daripada yayasan tersebut. Nah,
pada saat berjalannya yayasan, katakanlah di kasus Subang ini, maka tentunya ide, pemikiran bukan hanya orang-orang yang ada di yayasan, yaitu Pak Yosef, Ibu Tuti almarhumah, Amelia dan Toyoris ya. Tetapi pasti ada orang-orang luar yang memang selama itu membuat atau memberikan support terhadap yayasan tersebut. Mereka ikut andil dalam hal memberikan rancangan, memberikan program, memberikan usulan-usulan dan lain sebagainya. Pasti itu ada masukan seperti itu. Nah, apakah di kasus Subang ini ada motif daripada kasus ini dari motif yayasan? Nah, kita tidak tahu ya. Silakan masuk Bu, langsung aja masuk Bu. Kita tidak tahu motif yayasan ini, apakah ini menjadikan sesuatu hal yang jadikan sebagai motif daripada terjadinya kasus ini. Who knows? Tidak ada yang tahu semuanya, ya. Karena memang tidak ada yang tahu. Kalau dugaan, bisa saja kita menduga dari sana. Apakah yayasan sebagai titik atau sesuatu hal yang menjadikan jadikan sebagai titik permasalahan dari kasus ini. Maaf, saya sambil lihat keluar ya, karena di luar ini ada tempat lapangan, jadi saya melihat situasi di luar. Nah, kembali lagi di kasus di yayasan ini, apakah kasus Subang ini ada dari yayasan? Kita tidak tahu ini semua, ya. Saya pernah mendengar bahwa di yayasan itu adanya dana yang masuk dari pusat atau dikatakan dana BOS. Itu besarannya dihitung per person atau per orang. Dan per orang itu berbeda tiap sekolah, baik itu SMA, SMK, itu berbeda. Nominalnya, per orangnya itu berbeda. Nah, di sekolah, maka SMK itu paling besar kalau nggak salah ya. Jumlahan per orangnya, itu per bulannya dapat berapa juta per orangnya. Nah, kalau misalkan dihitungnya per orang, maka jumlah keseluruhan adalah dihitung jumlah daripada anaknya. Otomatis kalau jumlah siswanya berkurang, maka dananya pun akan berkurang. Seperti itu. Nah, kita dengar di media waktu itu sempat muncul, yaitu yang menyatakan betul Pak Dedi kalau tidak salah, bahwa ada pengurangan siswa. Ya jelas otomatis dengan berkurangnya siswa berarti berkurang juga dana yang diberikan oleh pihak pusat. Nah, apakah ada orang atau siapapun yang mencoba mengerahkan kepada tim operasional daripada yayasan untuk sekiranya membuat sesuatu hal yang sebutnya memanipulasi, ya, memanipulasi data yang jumlah siswanya asalnya sekian, kemudian diminta untuk di markup atau di up atau memanipulasi. Apakah ada orang yang mencoba ke Ibu Tuti kalau almarhumah? Karena Ibu Tuti kita tahu bahwa Ibu itu sebagai decision maker di yayasan dia, sebagai penentu. Walaupun kita tahu bahwa ketuanya adalah Kang Yoris, tapi Ibu Tuti adalah sebagai penentu, sebagai decision maker, ya. Karena terkenal tegas, almarhumah Ibu Tuti itu terkenal tegas, sangat hati-hati dalam bertindak. Jadi kalau ada hal-hal yang misalkan menurut almarhumah itu janggal, maka akan ditolak seperti itu. Kemungkinan apakah ada orang yang berusaha meminta ke Ibu Tuti untuk bisa memanipulasi data siswa supaya di-up, supaya tidak berkurang dananya, tetapi almarhumah menolak sehingga terjadilah yang namanya insiden tersebut. Sekali lagi, semuanya bisa terjadi dan itu ada hak dugaan dan itu adalah hanya argumen. Bisa juga dengan hal-hal lain juga bisa terjadi. Adanya misalkan hutang piutang atau apa.
Semua kasus motifnya bisa saja terjadi. Bisa saja dari mana saja bisa datang. Salah satunya bisa juga dari yayasan tersebut. Seperti itu. Maka berkaitan dengan kalau misalkan dugaan itu, misalkan dugaannya adalah ke motif dari yayasan. Yayasan yang coba dicoba diutak-atik sehingga muncullah yang namanya ketidakpuasan, munculnya rasa ingin berontak dan lain sebagainya yang mengakibatkan hilang nyawa kedua manusia tersebut, ya, almarhumah Ibu Tuti dan Amelia. Apakah ini menjadikan suatu sentral motif? Unos tidak ada yang tahu. Siapa tahu juga bisa terjadi seperti itu. Tapi kembali lagi bahwa masalah yayasan ini sangat sentral sekali jika memang dibahas, karena memang masalah yayasan itu sangat pelik, ya, sangat pelik sekali kalau kita ikuti perjalanan dari awal terus sampai keluarnya dana bos dan lain sebagainya. Kita ikuti terus kasus ini, apakah ini akan sirna begitu saja? Kita terus suarakan, jangan sampai dipetieskan. Seperti kata Pak Yosef, tidak dipetieskan, jangan dipetieskan, harus terungkap. Siapapun, tidak pandang bulu. Semangat itulah sebenarnya yang harus ditanamkan kepada kita juga sama. Kepada para saksi yang lain juga sama, harus ditanamkan ini semangat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.